Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, di video kali ini aku nyuci ya teman-teman, tapi aku nyucinya ini udah siang ya teman-teman, udah jam setengah 1 gitu, karena tadi pagi itu aku mau cuci, cuma anak-anak belum pada mandi teman-teman. Jadi untuk mesin cucinya itu isinya itu belum banyak, masih sedikit ya teman-teman. Sayang kan kalau mutarnya itu sedikit, belum untuk satu cucian gitu, jadi sayang aja sama air, sama listrik dan deterjennya. Makanya aku tuh nyucinya tunggu ya teman-teman, dalam mesin cuci itu ada satu putaran baru aku nyuci. Nah, ini tadi pagi itu cuacanya panas sekali loh teman-teman. Tiba-tiba ini jam setengah 1 tadi sempat turun gerimis gitu ya teman-teman, tapi nggak lama. Nah, ini pas aku menjemurkan kain ini, cuaca di luar itu mendung ya teman-teman, masih ada untuk hawa hitamnya, tapi nggak turun hujan. Nah, di sini aku ragu ya teman-teman mau mengeluarkan kain, jadi aku jemur aja dulu di dalam rumah. Tapi udah jam setengah 2, mataharinya mulai muncul lagi teman-teman, jadi aku keluarkan lagi untuk kainnya. Nah, di situ kelihatannya teman-teman mendung, masih ada awan hitamnya di atas itu. Tapi hujannya itu turunnya itu udah maghrib ya teman-teman. Turunnya itu nggak lebat gitu, cuma gerimis aja. Nah, beginilah teman-teman keadaan kalau pas anak-anak libur sekolah. Nah, itu si adek dia sok sibuk gitu ya teman-teman kalau aku lagi kerja. Nah, ini suasananya ini gerimis ya teman-teman, cuma nggak kelihatan karena gerimisnya itu kecil-kecil. Ini selesai jemur kain, aku mau nyapu-nyapu dulu di bagian teras karena tadi si abang menyapu, dia nggak menyapu bagian teras ya teman-teman, dia cuma nyapu bagian dalam rumah aja. Nah, di sini aku sapuin dulu di bagian teras karena si adik Rafiq itu tadi makan wafer, dia menyerakkan wafer ya teman-teman, jadi ada semut-semut kecil di teras ini. Jadi aku sapukan dulu untuk teras ini karena nanti habis membersihkan teras ini aku bakal duduk di depan teras ini ya teman-teman, buat prepare masakan aku di sore hari nanti. Nah, ini memang betul-betul hujannya itu seperti memberi harapan ya teman-teman. Dia gerimis, habis itu berhenti, tiba-tiba panasnya itu cetar lagi loh teman-teman. Nah, udah beberapa hari ini memang nggak turun hujan, tapi untuk hari ini hujannya itu turunnya itu nggak membasahi tanah gitu ya teman-teman. Jadi suasananya itu makin gerah ya teman-teman, bukannya makin dingin. Nah, di sini aku siap-siapin dulu ya teman-teman bumbu-bumbu masakan aku. Nanti sore aku mau bikin bakwan dan juga mau bikin gado-gado. Di sini aku kupas-kupasin dulu untuk si wortelnya, biar nanti pas aku masak sore itu nggak ada lagi yang mau dipotong-potong ya teman-teman. Jadi masaknya itu langsung satset aja ya kalau udah disiapkan untuk masakan, untuk maksudnya itu untuk bahan-bahannya. Nah, ini wortelnya aku potong-potong korek api ya teman-teman, karena aku kalau bikin bakwan potongnya itu seperti itu ya. Kadang-kadang kalau lagi malas aku parutin juga sih untuk si wortelnya, cuma kali ini daripada aku bengong nggak ada kegiatan yang lain, jadi biar aku potong-potong aja untuk si wortelnya. Karena kalau anak-anak nggak sekolah itu kesibukan aku tuh agak sedikit berkurang ya teman-teman. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau udah selesai pekerjaan aku tuh di pagi hari, jadi aku kadang suka bengong sendiri loh teman-teman, nggak ada lagi yang mau aku kerjakan. Dan sambil aku
kadang baring-baring di situ, aku kadang nontonin video teman-teman semua ya. Nah lanjut, ini aku juga potong-potongin untuk kolnya, aku potong aja semua ya teman-teman, karena nanti sebagian mau aku pakai untuk bakwan dan sebagian lagi mau aku pakai untuk bikin sayurnya gado-gado. Aku tuh sebetulnya tadi pagi itu nggak masak sih teman-teman, aku tuh cuma manasin rendang yang dikirimin sama mamaku kemarin. Kan kemarin aku dikirimin rendang itu ada 3 kantong gitu ya teman-teman. Jadi yang 1 kantong pertama datang itu udah aku makan, yang keduanya ini aku panasin tadi dan aku bikin bening bayam untuk makan siang anak-anak dan sarapan paginya Pak suami. Nah ini cuacanya panas lagi loh teman-teman, makanya di sini aku keluarkan aja untuk jemuran aku. Tapi tadi mulai jam 4 udah mulai mendung lagi ya teman-teman, jadi untuk jemuran aku ini tetap juga nggak kering ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting nggak tertaruh gitu aja di dalam rumah ya teman-teman, jadi nggak bau apa gitu untuk kainnya. Kalau kena sinar matahari lumayan lah sedikit teman-teman mengurangin bau apa dari kain. Lanjut di sore harinya ini setelah sholat asar aku lanjut aja mau masak ya teman-teman. Di sini aku ngambilin air dulu karena di sini aku mau ngerebus sayur dan juga mie untuk gado-gado. Gimana nih cuaca di kota teman-teman saat ini? Apakah cuacanya di situ panas atau hujan atau nggak menentu sama seperti di kota aku? Kalau di kota aku sekarang cuacanya itu kurang menentu ya teman-teman. Jadi nggak bisa kita pastiin untuk cuacanya. Yang tadinya paginya panas, tiba-tiba aja turun hujan gitu ya teman-teman. Tapi tetap disyukuri ya teman-teman, gimana pun itu memang anugerah dari Allah ya teman-teman. Nah lanjut, tadi aku juga gorengin tahu dan ini airnya udah mendidih. Lanjut aja aku rebus untuk sayur kolnya. Gak tahu sore hari ini kepengen makan gado-gado ya teman-teman, karena abang Raja lagi puasa sunnah dan aku juga lagi puasa sunnah. Jadi pengennya itu makan gado-gado untuk buka puasanya nanti. Aku langsung aja setelah masak gado-gado aku beli ketupat ke tetangga aku yang jualan sate teman-teman. Jadi untuk buka puasanya aku dan abang Raja hari ini makan lontong gado-gado. Ini untuk sayurnya, rebusnya itu enggak terlalu matang ya teman-teman, jadi masih ada krenyes-krenyesnya gitu. Aku tuh kalau bikin gado-gado lebih suka untuk sayurannya ini aku rebus terlebih dahulu untuk kolnya teman-teman. Jadi kalau mentah itu anak-anak juga kurang suka, tapi ngerebusnya itu enggak sampai terlalu empuk gitu ya teman-teman, cukup sebentar aja, jadi masih ada krenyes-krenyesnya juga ya untuk si kolnya. Tapi di sini sayurannya cuma aku pakai kol ya teman-teman. Tadi itu aku ke warung, pas ke warung itu jadi kakak yang jualan itu belum pulang, jadi kata suaminya aku disuruh balik lagi jam 11 ya teman-teman. Pas aku balik ternyata warungnya itu tutup loh teman-teman, dan hasilnya aku nyari ke warung lain untuk bahan yang mau aku masak kali ini, karena aku di rumah itu nggak punya stok mie dan juga kol ya teman-teman. Jadi aku cari ke warung satu lagi, tadi ada sih toge, cuma togenya itu udah nggak segar, jadi aku nggak jadi beli ya teman-teman. Dan jadinya untuk gado-gadoku sayurnya cuma kol aja ya teman-teman. Nah di sini aku tadi udah selesai gorengin tahu, aku gorengin kerupuk dulu untuk nanti makan dengan gado-gadonya. Nah ini yang aku goreng adalah kerupuk yang dikirimin mama aku kemarin ya teman-teman. Jadi kerupuknya ini aku kira rasanya itu ikan, tapi nggak ada rasa sama sekali teman-teman. Rasanya itu kayak tepung tok. Ini mungkin kerupuk yang dibawa adik aku dari Palembang.
tapi untuk rasanya itu jauh banget dari kata ikan ya teman-teman. Nah lanjut, di sini aku gorengin juga untuk kacang tanah. Di sini kacang tanahnya aku pakai nggak banyak teman-teman, dari setengah kilo itu aku bagi dua ya, karena aku bikinnya cuma untuk makan malam ini aja. Nah ini kacang tanahnya itu udah lama sekali aku beli ya teman-teman, dari di bulan puasa kemarin. Makanya di sini sayang daripada kebuang untuk kacang tanahnya, lebih baik aku bikin gado-gado aja. Nah ini minyak juga udah matang, lanjut aku salin. Nah di sini minyak aku cuci dulu ya teman-teman, karena tadi minyak itu kelihatan kurang bersih gitu ya teman-teman, jadi aku cuciin bersih dulu untuk minyak. Maksudnya itu mungkin minyak itu udah lama tertaruh di warung itu teman-teman, jadi untuk kondisinya itu menurut aku kurang ya teman-teman, makanya aku cuci bersih. Dan aku pun setiap masak mie itu tetap aku cuci bersih setelah aku rendam pakai air panas gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut aku perasin santan nih, aku pakai setengah butir kelapa aja untuk santannya, agar santannya ini lebih kental. Tadi aku blender ya teman-teman, jadi santannya itu keluarnya itu lebih kental daripada diperas dengan tangan. Nah lanjut, di sini aku mau ngalusin bumbunya. Di sini bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe, cabai rawit, dan juga aku kasih buah pala ya teman-teman. Nah itu bumbunya udah halus aku blender. Lanjut di sini aku mau tumis untuk bawang merahnya. Nah ini baru aku masukkan untuk bumbu halus tadi ya teman-teman. Nah di sini aku tambahkan juga pakai cabai merah giling, dan aku masukkan juga untuk daun jeruk agar aromanya gado-gado itu lebih wangi ya teman-teman. Nah pas masak ini aja aromanya udah kecium wangi, sampai anak-anak bilang wangi banget, jadi bikin lapar loh bun. Dan si abang bilang ini memang aroma-aroma bulan puasa ya bunda, katanya. Mungkin aku nih kalau masak gado-gado itu mungkin pas bulan puasa aja teman-teman, jadi kebetulan juga ini puasa Senin ya teman-teman, jadi aku bikin gado-gado langsung si abang respect gitu, bilang kayak aroma-aroma bulan puasa. Nah di situ tadi aku tambahkan garam, kaldu jamur, dan 1 sendok gula putih, dan aku tambahkan juga air asam jawa ya teman-teman. Nah itu tadi aku udah masukkan kacang dan juga santannya, udah langsung aku aduk tadi ya teman-teman. Nah itu udah mendidih dan udah masak. Lanjut di sini aku mau bikin bakwan. Ini aku udah masukkan tadi bumbunya, bawang putih, ketumbar, merica yang udah aku haluskan. Dan lanjut di sini aku juga udah tambahkan untuk tepung terigu dan tepung beras, dan aku tambahkan juga di sini tepung maizena ya teman-teman. Jadi untuk tepung berasnya itu ada sekitaran 1 sendok makan, dan tepung maizena itu juga 1 sendok makan. Nah di sini aku juga tambahkan baking powder ya teman-teman. Lanjut di sini aku tambahkan juga menggunakan air dingin dari kulkas ya teman-teman, agar untuk hasil bakwannya itu lebih kriuk ya teman-teman, dan kalau udah dingin dia tetap kriuk gitu ya. Nah di sini untuk airnya jangan banyak-banyak, karena kalau terlalu banyak air nanti untuk bakwannya itu bakal menyerap minyak ya teman-teman, jadi sedikit aja karena sayur-sayuran itu juga udah mengeluarkan air ya teman-teman. Nah kalau udah tercampur rata semua, aku tambahkan di sini 1 sendok margarin agar rasanya itu lebih gurih ya teman-teman, dan untuk hasilnya itu lebih garing ya. Nah ini lanjut diaduk semua tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, baru di sini aku goreng ya teman-teman. Nah ini minyaknya udah panas, langsung aja aku masukkan untuk bakwannya. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah
menonton video aku sampai habis, dan bagi teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe di video aku juga, karena tanpa dukungan teman-teman semua, akun aku ini nggak bakalan berkembang, dan aku pun mungkin nggak akan bisa berkarya lagi teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku, perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 4 ya teman-teman. Anak itu cowok semua ya. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar setiap aku upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan ya video terbarunya aku. Semoga video aku ini bisa memberi manfaat ya buat teman-teman semua, dan juga bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Alhamdulillah, ini bakwannya aku udah matang ya teman-teman. Lanjut aja, di sini aku tiriskan dulu. Nah, tadi gorengannya itu ada sekitar 4 kali aku menggoreng ya teman-teman. Dan menuku untuk buka puasa hari ini ada gado-gado dan juga ada bakwan. Nah, di sini aku udah selesai masak. Nah, lanjut di sini si abang walaupun puasa dia tetap membakar kalori ya teman-teman, karena dia merasa badannya udah mulai melar lagi. Nah, ini udah maghrib ya teman-teman, aku mau buka puasa dulu. Ini aku siapkan dulu untuk buka puasaku kali ini. Nah, ini aku beli ketupatnya tadi ya teman-teman, aku belinya itu cuma 5. Ketupatnya lumayan besar-besar, jadi satunya itu 2000 ya teman-teman. Nah, ini makan satu aja udah kenyang ya teman-teman, ditambahin lagi dengan sayur, dengan mie, dan juga ada tahunya. Dan tadi juga aku sempatin sebentar ke warung untuk beli timun ya teman-teman. Kebetulan aku nggak ada stok timun juga di rumah, jadi pas sore hari warung yang biasa aku belanja itu baru buka ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin untuk kuah gado-gado atau kuah kacangnya. Nah, kalau di tempat teman-teman ini namanya apa? Boleh dong komen di kolom komentar, mana tahu namanya berbeda ya dengan di tempatnya aku. Nah, ini aku tambahkan kerupuk dan juga bakwan ya teman-teman. Alhamdulillah, saatnya buka puasa dulu. Dan sampai jumpa ya di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, see you.